ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah adalah tumbuhan atau yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi dan atau untuk memperbaiki sifat kimia dan sifat fisik tanah, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Pengertian terasering. Terasering atau sengkedan merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satifah Yuleka dengan NIM A0220522 dari kelompok 5. Nah, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan jenis-jenis teras-terasering dan jenis-jenis tanaman penutup tanah. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi teman-teman, kita bisa melihat di layar tersebut. Jenis-jenis tanaman penutup tanah ada 4. Yang pertama, Jerini jalan, di mana tanaman dengan nama Latin Widley biflora ini banyak ditemukan di daerah perkebunan dan harus diperhatikan penyangan rumput liarnya yang sering tumbuh di sela-sela tanaman, dan tanaman ini tumbuh rapat sehingga cocok untuk penutup tanah. Yang kedua, ubi hias, tanaman yang dapat tumbuh hingga ketinggian 15 cm ini tumbuhnya sangat cepat sehingga harus ditanam agak jarak dengan jarak minimal 20 cm. Tanaman ini juga sangat cocok untuk penutup tanah. Yang ketiga, lantana. Tanaman ini memiliki bunga kecil bergerombol dalam berbagai gradasi warna, misalnya putih, kuning, pink, dan ungu. Lantana cemara yang cocok untuk tanaman penutup adalah yang jenis pendek dengan maksimal ketinggian 30 cm dengan cenderung tumbuh merapat. Yang keempat, kremil. Walaupun dapat tumbuh di daerah teduh, warna tanaman ini agak lebih cemerlang jika ia mendapatkan matahari penuh. Untuk jenis-jenis teras-terasering itu sendiri ada 8. Yang pertama, teras datar, yang dibuat dengan menurut garis tinggi tanah sehingga air dapat bertahan dan berkumpul. Yang kedua, teras kredit, yang dibuat dengan teras sejajar garis tinggi dan ditanami menggunakan tumbuhan, misalnya kalicandra. Yang ketiga, teras guludan, dibuat menggunakan menggali bagian atas lereng sehingga galian tadi dipakai untuk membuat guludan di arah miring lereng. Yang keempat, teras bangku. Teras bangku yang merupakan pembuatan teras yang cukup berat dan memakan lebih banyak biaya dibandingkan dengan teras lainnya. Yang kelima, teras individu. Untuk area penanaman tumbuhan perkebunan di daerah yang curah hujannya relatif baik sehingga memungkinkan teras individu. Dan yang keenam, teras kebun. Tanaman perkebunan dilakukan dalam jalur tanaman sehingga terdapat rumah yang tidak diteras, dengan umumnya ditutup oleh vegetasi epilog tanah. Yang ketujuh, teras saluran atau lebih dikenal dengan menggunakan rora atau parit buntung, yang merupakan teknik konservasi tanah dan air yang merupakan pembuatan lubang-lubang buntu yang dibuat meresapkan air ke dalam tanah dan menampung sedimen-sedimen berdasarkan bidang olahan. Dan yang terakhir, untuk jenis-jenis teras-terasering yaitu teras batu, adalah penggunaan batu yang dibuat untuk dinding dan jeda yang sesuai di sepanjang garis dalam rumah miring, dan batu bisa dipakai menjadi bahan sandaran dan menjaga bagian atas tanah supaya tidak longsor. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Nah, untuk tanaman penutup tanah ini juga berfungsi untuk menahan dan mengurangi daya rusak butir-butir hujan dan aliran permukaan,
sebagai sumber produk dan untuk menghindari dilakukannya penyangan yang intensif, dan di mana penyangan intensif ini dapat merusak dan menyebabkan tergusurnya lapisan tanah atas. Nah, sekian dari saya. Kita lanjutkan ke pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Awaludin, NIM A022058, program studi kehutanan. Saya dari kelompok 5. Adapun fungsi terasering, yang pertama adalah menjaga kondisi kestabilan tanah di lereng, dan yang kedua mengurangi terjadinya erosi, dan yang ketiga menampung air hujan pada lahan miring sehingga banyak yang terserap ke dalam tanah. Dan yang keempat, mengurangi run-off pada aliran air tanah. Dan yang terakhir, mempermudah dalam perawatan lereng. Itulah tadi fungsi dari terasering. Mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.